Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali di hari Minggu ini dengan keadaan sukacita dan penuh bahagia dan pastinya semua kita sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik kita mau melakukan ibadah di hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita bernyanyi Mars Teruna, silakan berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, kita akan memasuki ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, mari kita mengambil waktu, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Dalam tetap berdiri, kita akan memulai ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kita berdoa. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan di saat ini, di mana Allah masih memberikan kehidupan yang baru bagi kami, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaan kami, Engkau memberkati satu persatu kami di rumah kami masing-masing. Kami pun sebagai kakak-kakak layan di gereja, di dalam memimpin ibadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Tuhan selalu hadir dan ada sekalipun tempat kami berjauhan dan kami melakukannya secara daring ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah kami boleh berkonsentrasi
Biarlah segala sesuatu yang mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus, jauhkanlah itu. Biarlah mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah kami ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 66, ayat yang pertama sampai 10. Adik-adik sudah mendapatkannya. Kakak Layan di sini akan memimpin di dalam pembacaannya. Sudah dapat semua? Akan dibaca perikopnya dari Mazmur 66, ayat yang pertama sampai 10. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian pembacaan Mazmur bersama-sama. Dan saat ini kita akan, silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 61. Setelah lagu ini kami mengundang Kak Toto untuk menaburkan firman Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka bacaan Alkitab kita pada hari Minggu pagi hari ini dari Kitab Amsal pasal 3. Kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya 4. Kalau sudah dapat, biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah minggu persekutuan teruna, walaupun pada saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini boleh menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat. Kita bangkit berdiri, kita akan baca. Bung akan baca dari sini, adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Baik adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah taat menghadirkan berkat. Ya, taat menghadirkan berkat. Kitab Amsal ini ditulis oleh salah seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini adalah salah satu penulis di dalam kitab Amsal. Ya, kitab Amsal ini adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang disampaikan. Awal mulanya ini adalah tradisi dari bangsa Israel menyampaikan nasihat-nasihat ini. Kemudian karena dianggap nasihat-nasihat dan wejangan ini mempunyai hikmat, maka dianggap juga mempunyai nilai teologi. Ya, nilai teologisnya ada. Ya. Jadi ini adalah tradisi dari bangsa Israel. Kalau kita di Medan itu ada juga yang biasanya orang tua kita, kakek nenek kita, opung kita di malam Natal atau malam Tahun Baru biasanya ngasih wejangan, kasih nasihat-nasihat di dalam kita menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Sama juga seperti ini. Ini adalah kitab Amsalnya adalah yang berisikan nasihat-nasihat dan wejangan. Ya. Raja Salomo sebagai salah seorang penulis di dalam kitab Amsal ini, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Ya. Sebagai bekal dia menjadi seorang raja. Jadi Raja Salomo ini bukan meminta kekayaan, yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Sebagai modal dia di dalam dia menjadi seorang raja. Sehingga dia menjadi raja yang cukup bijaksana pada saat itu. Setelah hikmat dan kebijaksanaan didapat oleh Raja Salomo, Tuhan berikan bonus kepada dia. Kekayaan diberikan juga sama Raja Salomo. Umur panjang juga diberikan kepada Raja Salomo. Ya. Jadi Raja Salomo ini cukup terkenal ya dek, cukup bijaksana karena dia mempunyai hikmat. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang salah, mana yang benar. Itulah hikmat dek. Hikmat itu harus diminta kepada Tuhan. Ya. Bacaan kali ini berisikan tentang nasihat-nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Supaya anaknya kelak ke depan itu memiliki kehidupan yang baik dan taat kepada Tuhan, serta memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupannya. Hikmat yang terdapat di dalam bacaan kali ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak bisa mentaati Tuhan dan hidup sesuai dengan tuntunannya. Itu pesan hikmat yang ada di dalam kitab Amsal yang kita baca pada hari ini. Setiap manusia pasti mau hidup sukses, bahagia untuk mewujudkan apa yang dia rencanakan dan cita-citakannya. Oleh karena itu manusia menggunakan banyak cara untuk bisa mendapatkan cita-citanya deh. Ada dengan cara yang singkat, instan, ada juga yang dengan cara yang panjang melalui proses. Yang Tuhan minta melalui firman kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita itu, bisa mencapai keinginan kita itu melalui proses. Ya dek, melalui proses. Karena tidak ada yang serba instan sebenarnya. Adapun serba instan itu tidak kekal. Contoh simpel dari bagaimana kita taat. Yang pertama, contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari adik-adik adalah bagaimana kita menjalani proses belajar. Ya, kalau kita mau menjadi orang pintar,
mau sukses di masa dewasa kita nanti, ya belajar. Kemudian kita, bagaimana cara kita berdoa, taat kita kepada Tuhan. Bung sering bilang, kalau berdoa itu bukan seperti kita gigit cabai. Begitu kita gigit, terasa langsung pedasnya. Jadi kalau kita mau berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, tidak ada langsung Tuhan langsung jawab. Kita akan menjalani prosesnya dulu. Tuhan mau lihat, sanggup nggak kita menjalani proses, taat nggak kita menjalani prosesnya. Kita taat ataupun tidak taat di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di masa remaja ini, ada konsekuensi yang kita terima, adik-adik. Bila kita taat, kehidupan, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan akan menjadi milik kita. Sementara kalau kita tidak taat, pintu berkat akan makin tertutup, sehingga kegagalan akan kita tuai apabila kita berpaling dari ajaran-ajaran Tuhan. Ya. Jelas ya, Dek, taat itu ada konsekuensinya. Kita taat atau kita tidak taat, ada konsekuensi yang kita terima. Seringkali kita mengikuti apa kata hati kita tanpa kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam kita menjalani kehidupan kita. Coba adik-adik buka 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Satu Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Bung akan bacakan dari sini, adik-adik boleh mengikutinya di rumah. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semuanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jelas ya, Dek? Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalankan ketaatan yang Tuhan minta. Perintah-perintahnya ini tidak berat. Ya, Tuhan sudah tegaskan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, Dek. Ketika kita mau belajar taat kepada Tuhan, yang pertama, jika kita taat kepada Tuhan berarti kita berani mengatakan tidak pada dosa. Berani kita mengatakan tidak pada dosa. Seringkali pada saat kita menjalani kehidupan, khususnya di masa adik-adik remaja ini, kita dibujuk oleh teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita untuk melakukan ketidakjujuran, untuk melakukan ketidaksetiaan. Adik-adik harus berani katakan tidak pada itu. Ya, terus yang kedua, kita harus siap menanggung segala resiko. Terkadang karena kita mau taat kepada Tuhan, karena mau kita berbuat baik, kita diejek-ejek, kita diolok-olok oleh teman-teman kita. Ah, kamu sok ketuhanan, sok jadi anak baik, sok jadi orang rumahan. Itu adalah resiko yang harus kita terima kalau kita mau taat kepada Tuhan. Terus yang ketiga, kita
kita melalui ketaatan ini kita sudah mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita jangan mau taat itu karena kita ada maunya. Oh, sebentar lagi mau ujian, aku mau berdoa lah. Oh, orang tuaku lagi sakit, aku mau berdoa lah. Tidak, Dek. Kita taat kepada Tuhan itu konsisten. Kita berdoa sama Tuhan itu harus konsisten. Jangan karena ada maunya. Nah, itu yang diminta Tuhan. Ya. Setiap ketaatan dan ketidaktaatan yang Bung bilang tadi ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi kalau kita meminta sesuatu seperti ada firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Jadi kalau kita nggak minta, tidak akan diberikan sama Tuhan. Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan, Dek, bukan yang kita inginkan. Ya. Pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini juga kita juga diminta untuk taat, Dek, untuk mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Taat, intinya sepertinya adalah taat, supaya kita benar-benar bisa selamat untuk masa depan kita, bisa selamat juga untuk negara dan bangsa kita. Patuhi protokol kesehatan. Taat atau tidak taat akan menentukan masa depan kita, Dek. Kita harus rajin berdoa. Tingkah laku kita harus mencerminkan kalau kita tuh memang benar-benar anak Tuhan. Ya, baik adik-adik, mungkin ini yang bisa Bung sampaikan kepada adik-adik. Pesan Bung cuma satu dari apa yang bacaan yang kita renungkan hari ini. Taat atau kita tidak taat, ada konsekuensi yang akan kita terima, Dek. Ada konsekuensi yang kita terima. Yang kedua, taatlah kepada Tuhan karena apa yang diminta Tuhan itu semuanya sebenarnya ringan. Tuhan tidak akan minta yang berlebihan. Ya. Yang ketiga, ketaatan kita akan menentukan masa depan kita. Sukses atau tidaknya kita. Demikian firman Tuhan, amin. Kita akan merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 97, baitnya yang pertama. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau
saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah kembali secara daring ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kami sebagai anak teruna dalam menjalani masa pendidikan kami. Berkati ya Tuhan apa yang menjadi keinginan pengharapan kami lewat apa yang kami telah kerjakan. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami lewat cita-cita dan masa depan kami. Berkatilah ini ya Tuhan, supaya nantinya kami boleh membanggakan Engkau di tengah keluarga kami lewat masa depan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang boleh menasihati serta membimbing kami di dalam pendidikan, bahkan juga di dalam iman dan kepercayaan kami kepadamu. Kiranya Engkau boleh memberikan kesehatan serta panjang umur kepada mereka, agar tetap mereka boleh menjadi orang tua yang senantiasa selalu mengajari kami Tuhan, agar kami boleh bangkit bersemangat dalam menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja, tempat di mana kami bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami. Pakailah gereja kami, GPIB Kasih Karunia. Biarlah Tuhan Engkau memelihara lewat jemaat, bahkan juga lewat segala apa yang Tuhan telah kerjakan Tuhan di dalam pengurusan daripada gereja kami. Berkati Pak Pendeta dalam pelayanan dan juga keluarganya. Juga Tuhan yang boleh mendukung, membantu setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab di tengah-tengah gereja kami. Berkati juga kami Tuhan sebagai pengurus daripada persekutuan teruna. Kiranya apa yang telah kami kerjakan lewat program yang ada boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden, serta para jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah Engkau memakai setiap pemerintahan kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan di hadapan kehidupan bernegara, bahkan juga kehidupan bermasyarakat. Berkati juga setiap warga negaranya Tuhan, supaya boleh mengambil bagian dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga Tuhan berdoa buat daripada setiap negara-negara yang ada yang terkena bencana, bahkan juga yang masih terkena infeksi COVID-19. Biarlah Engkau yang memberkati, memberikan saluran pertolongan lewat kesembuhan, bahkan adanya vaksin COVID-19 Tuhan boleh menjadi obat dan kesembuhan bagi mereka, sehingga nantinya mereka boleh beraktivitas dengan baik dan boleh mengerjakan pekerjaan mereka juga dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelum itu kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa serahkan dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan pada hari kerja, kemudian bisa mengambil pilihan yang kedua, diserahkan ke rekening bank yang ada di kolom deskripsi nantinya. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi kembali lewat Gita Bakti 79, bait yang pertama dan kedua. Beri padanya senap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik juga berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam keluarga kami boleh memberinya ya Tuhan dengan ketulusan. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Tuhan, bahkan juga gereja yang boleh menjadi tempat buat kami untuk menyalurkan berkat kepadamu. Tuhan, Engkau boleh salurkan juga kepada orang-orang yang masih kekurangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 252, bait yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami baca dan kami renungkan pada hari ini mengenai ketaatan boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan masa remaja kami. Ajarkan kami selalu untuk bisa taat pada perintah-perintah Tuhan, agar masa depan kami, apa yang kami rencanakan boleh kami capai tepat pada waktunya nanti Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat pendidikan kami, Tuhan yang memberkati kami di dalam kami menjalani pendidikan kami, mampukan kami Tuhan di dalam kami menjalankan pendidikan yang saat ini kami jalani, walaupun pada saat ini kami masih bersekolah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan rezeki serta umur yang panjang kepada orang tua kami, agar
mereka juga dapat membimbing dan mendidik kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan selanjutnya seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai kami dalam setiap keberadaan kami. Ampunkan salah dosa kami, agar tidak terhalang segala berkat dan kasih sayang Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami ini Tuhan, karena semuanya kami minta melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah minggu persekutuan teruna pada hari ini sudah selesai. Kiranya firman yang disampaikan tadi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik menjalani masa remajanya. Selamat hari Minggu, salam dengan keluarga di rumah.